Kutas, kupas tuntas, mantap. Pada kupasan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang ASI eksklusif. Nah, di sini untuk ASI eksklusif sendiri ini banyak manfaatnya. Kalau kita bicara ASI sendiri itu pertama yang keluar hari pertama sampai hari keempat yang warnanya kuning, itu namanya kolostrum. Nah, kolostrum itu, ini maaf ada mitos ya, kadang jangan diberikan air susu yang pertama keluar karena itu air susu kotor. Itu salah atau keliru ya. Tidak betul, karena apa? Di dalam kolostrum itu sendiri banyak kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat untuk bayinya, mengandung imunoglobulin atau kekebalan. Nah, itu yang tidak terdapat di dalam PASI atau di dalam pengganti ASI, tidak ada. Jadi imunoglobulin yang disebut IgA ya, IgG, IgM itu sangat-sangat bagus untuk fungsi kekebalan di dalam tubuh bayi. Untuk itu air susu yang pertama itu harus diberikan pada bayi walaupun sedikit. Itu kolostrum atau ASI awal itu sampai 4 hari itu bagus. Kemudian ASI yang transisi itu 10 hari ke atas ya. Itu sampai 1 bulan itu transisi ya, masa transisi. Nah, masa transisi ini tidak mengandung itu tadi imunoglobulin ya. Baru nanti berikutnya 1 bulan ke atas itu ASI matur ya, air susu matur itu mengandung lagi imunoglobulin atau kekebalan. Untuk itu pemirsa jangan lupa berikan untuk ASI-nya ya, berikan ASI-nya. Karena kalau pemirsa memberikan ASI-nya atau menyusui, salah satu faktor untuk menekan kejadian kanker payudara. Itu ya, makanya jangan lupa berikan ASI pada bayinya. Itu dari kandungan ASI itu sendiri. Dan kandungan ASI itu mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung macam-macam. Itu sebenarnya semua itu sudah sesuai dengan ukuran bayi. Ya, sesuai dengan ukuran bayi sampai suhunya ya. Panasnya itu pas sehingga tidak sampai kepanasan, tidak sampai dingin. Jadi suhu itu pas untuk diberikan ke bayinya. Itu kandungan dari ASI. Untuk itu tolong ibu-ibu jangan lupa memberikan ASI eksklusif. Itu sekilas dulu. Mungkin ada beberapa ibu yang mau ditanyakan. Monggo. Kemudian bagaimana kalau ibunya ternyata memiliki riwayat penyakit menular seperti TBC atau HIV atau hepatitis, apakah masih bisa menyusui atau bagaimana? Waduh, bagus sekali pertanyaannya. Oke, bagus. Iya, jadi begini Bu Evi. Tadi itu misalkan ibunya kena TBC. Sebenarnya TBC sendiri itu penularannya tidak bisa lewat plasenta ya. Jadi kan lewat plasenta itu mulai dalam kandungan sudah tertular gitu. Tapi TBC kan tidak. Itu kan bakteri ya. Nah, di situ tidak dilarang untuk memberikan ASI. Tapi ibu ini harus dalam kondisi perawatan, minum obat ya, minum obat itu. Obat yang TBC itu kan ada obat sampai 6 bulan dan TBC bisa kok disembuhkan asal tadi minum obatnya itu rajin ya, sesuai patuh, sesuai anjuran gitu, sembuh. Nah, pada saat menyusui pakai masker Bu Evi. Jadi protokol kesehatan diterapkan, cuci tangan ya, membersihkan payudara dulu, kemudian pakai masker ya, itu.
Nah, kalau misalkan ragu-ragu gitu ya, boleh ininya diperah susunya, kemudian diberikan per sendok atau lewat dot, tapi ya tadi tidak bisa langsung gitu. Tapi kalau selama mendapatkan pengobatan tidak masalah, asal pakai masker ya. Kemudian kalau itu yang TBC Bu Evi, tadi yang hepatitis ya, hepatitis atau penyakit liver ya, hepatitis B terutama Bu Evi, sekarang memang banyak ya ibu hamil, makanya pada saat hamil juga diperiksa itu hepatitis B. Nah, kalau kena penyakit hepatitis B tetap masih boleh memberikan ASI-nya ya, itu bayinya kan mendapatkan imunisasi hepatitis B. Pada saat bayi baru lahir itu diberikan itu hepatitis B untuk mencegah hepatitis B. Itu sudah ada kekebalan, diberikan imunisasi hepatitis HBO gitu ya. Itu Bu Evi. Nah, tetap juga menerapkan protokol kesehatan ya, cuci tangan, pakai masker walaupun ini ya, kemudian dibersihkan payudara, tapi tetap bisa memberikan. Dan jangan lupa ibunya juga mendapatkan pengobatan yang bagus. Oke, itu yang hepatitis. Tadi yang ketiga, enggak apa-apa, pertanyaannya bagus-bagus. Kalau ibunya HIV gitu ya, ibunya HIV. Nah, ini memang ada beberapa pendapat gitu ya Bu Evi, menurut WHO, menurut ini ya, ada beberapa pendapat. Ada yang boleh, ada yang tidak. Sebenarnya kalau memang dia mampu ya untuk misalkan memberikan ASI, bukan ASI ya, pendamping ya, susu pengganti gitu dengan baik, itu tidak masalah. Tapi takutnya nanti pasinya itu diencerkan gitu ya, sampai seencer-encernya gitu ya, sehingga tidak memenuhi. Tapi sebaiknya tetap diberikan ASI, tetap diberikan ASI dengan protokol kesehatan dan ibu dalam pengobatan ya, ibu dalam pengobatan. Kalau memang ragu-ragu bisa diperah tadi Bu Evi, diperah. Kemudian ASI-nya kan bisa disimpan di kulkas ya, bisa di freezer itu sampai bisa bertahun-tahun. Kemudian kalau di suhu yang di kulkas itu sampai beberapa bulan. Kalau di biasa nggak ada ininya ya beberapa jam aja, 6 jam 8 jam gitu ya. Berarti ibu yang punya riwayat penyakit HIV harus dalam kondisi berobat baru boleh menyusui. Tidak boleh yang tidak berobat terus menyusui langsung. Nah, itu kalau tidak dalam pengobatan atau tidak dalam pengawasan dokter ya, itu lebih baik diperah Bu, diperah ya baru diberikan. Tapi kan tetap ASI-nya dari ibunya ya. Tapi kalau bisa dalam pengawasan dokter ya, itu lebih aman lah. Oke. Iya. Itu masih ada pertanyaan Bu Evi? Sudah cukup ya, sudah cukup. Terima kasih, bagus sekali. Oke pemirsa, itu tadi kupas tuntas tentang ASI eksklusif. Mudah-mudahan tadi bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Jangan lupa gabung di Atik Channel.